Selamat datang di channel Gen Husna. Sebelum kita mulai, aku mau mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Di channel ini, kita selalu berusaha menghadirkan konten yang bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi. Gak usah berlama-lama, yuk mari kita mulai. Kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindarinya. Sejak zaman dahulu, Allah telah mengingatkan manusia tentang kehancuran yang akan terjadi di akhir zaman, baik melalui wahyu yang diturunkan kepada para nabi, maupun tanda-tanda yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu tanda besar yang sering disebutkan adalah kehancuran beberapa kota sebelum datangnya kiamat. Kota-kota ini bukan sekedar tempat biasa, melainkan pusat-pusat peradaban yang memiliki peran penting dalam sejarah umat manusia dan Islam. Sebelum membahas lebih jauh tentang kota-kota yang akan hancur sebelum kiamat, kita harus memahami bahwa kehancuran ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Ada berbagai faktor yang menyebabkan sebuah kota mengalami kehancuran, baik karena peperangan, bencana alam, atau fitnah akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak contoh dalam sejarah bahwa sebuah negeri bisa hancur jika penduduknya ingkar dan melanggar aturannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka negeri-negeri itu kini berada dalam keadaan runtuh di atas atapnya. Dan betapa banyak sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi menjadi kosong." Quran Surat Al-Hajj ayat 45. Lihatlah bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad di negeri Iram, kaum Samud di kota Al-Hijr, dan kaum Luth di kota Sodom dan Gomora. Mereka adalah kaum yang diberikan kemakmuran luar biasa, namun karena kezaliman dan kemaksiatan mereka, Allah mengirimkan azab yang menghapus mereka dari muka bumi. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada negeri yang abadi, dan ketika manusia sudah berpaling dari agama, kehancuran akan menjadi takdir yang tidak bisa dihindari. Jika kita mengaitkan dengan akhir zaman, kehancuran beberapa kota di dunia menjelang kiamat bukan hanya sekedar musibah, tetapi merupakan bagian dari ketetapan Allah. Beberapa di antaranya bahkan telah mengalami kehancuran berkali-kali, namun akan kembali menghadapi ujian besar yang akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Sebelum kiamat terjadi, ada beberapa faktor utama yang disebutkan dalam Islam yang menjadi penyebab kehancuran kota-kota sebelum kiamat. Yang pertama, yaitu penyimpangan akidah dan kemaksiatan. Yang kedua, peperangan besar dan fitnah Dajjal. Yang ketiga, gempa bumi dan bencana alam yang dahsyat. Dan yang keempat, munculnya api dari Yaman. Berdasarkan berbagai hadis dan tafsir, ada beberapa kota yang disebut akan mengalami kehancuran besar sebelum kiamat. Beberapa di antaranya sudah mengalami berbagai bencana, namun di akhir zaman, kehancuran yang mereka alami akan jauh lebih besar dan final. Ada kota-kota yang dulunya menjadi pusat kejayaan Islam, namun kini berada dalam kondisi yang penuh konflik. Ada juga kota-kota yang menjadi pusat kemaksiatan, yang pada akhirnya akan dihapus oleh ketetapan Allah. Kota-kota mana sajakah itu yang akan mengalami kehancuran sebelum kiamat? Kota yang pertama yaitu Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah adalah dua kota suci yang menjadi pusat peradaban Islam. Namun dalam hadis disebutkan bahwa sebelum kiamat kedua, kota ini akan mengalami kehancuran, bukan dalam bentuk runtuhnya bangunan, tetapi kosongnya penduduknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalian meninggalkan Madinah dalam keadaan yang paling baik. Tidak ada yang mendatanginya kecuali al-awafi." Maksudnya binatang buas dan burung buas yang mencari makan. Dan orang terakhir yang diwafatkan adalah dua orang penggembala dari Muzainah yang hendak ke Madinah, menggiringkan kambing-kambingnya untuk mencari makan. Kemudian keduanya mendapati penghuninya adalah binatang buas. Sehingga ketika keduanya sampai di Bukit Al-Wada, keduanya pun wafat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa suatu saat nanti, Madinah akan benar-benar ditinggalkan oleh manusia. Ada berbagai tafsir mengenai penyebabnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal ini terjadi karena munculnya Dajjal yang membuat penduduk kota ini lari ketakutan. Sementara yang lain menyebutkan bahwa hal ini bisa terjadi akibat wabah atau bencana besar. Yang kedua yaitu kota Konstantinopel. Konstantinopel, atau yang sekarang dikenal sebagai Istanbul, adalah kota yang pernah ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih.
Namun dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kota ini akan kembali ditaklukkan oleh kaum muslimin di akhir zaman sebelum munculnya Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian akan memerangi Jazirah Arab, lalu Allah akan menaklukkannya. Kemudian kalian akan memerangi Persia, lalu Allah menaklukkannya. Setelah itu kalian akan memerangi bangsa Romawi, lalu Allah akan menaklukkannya. Kalian juga akan memerangi Dajjal, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaklukkannya. Hadis riwayat Muslim. Ulama menafsirkan bahwa Romawi yang disebut dalam hadis ini merujuk pada Konstantinopel. Hal ini menunjukkan bahwa kota ini akan mengalami peperangan besar di akhir zaman yang akhirnya menyebabkan kehancuran dan perubahan besar sebelum kiamat. Kota yang ketiga yaitu Baghdad. Ibu kota Irak memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam. Didirikan oleh Khalifah Al-Mansur pada abad ke-8, kota ini pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ekonomi dunia Islam. Bahkan pada masa kekhalifahan Abbasiyah, Baghdad menjadi rumah bagi para ulama, ilmuwan dan cendekiawan Muslim yang menghasilkan berbagai penemuan dan kajian keislaman yang luar biasa. Namun kejayaan Baghdad pernah berakhir tragis. Ketika pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulaguan menghancurkan kota ini, jutaan nyawa melayang. Dan sungai Tigris dilaporkan berubah warna menjadi hitam akibat banyaknya tinta dari buku-buku yang dilemparkan ke dalam sungai. Yang menarik, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sebelum kiamat, Baghdad akan mengalami kehancuran besar lagi. Salah satu tanda yang berkaitan dengan ini adalah keringnya sungai Ufrat. Rasulullah SAW bersabda, hampir saja sungai Ufrat mengering sehingga memperlihatkan gunung emas. Maka siapa yang hadir di sana, janganlah sekali-kali mengambil darinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menimbulkan berbagai tafsiran. Sebagian ulama mengatakan bahwa gunung emas ini bisa merujuk pada sumber daya alam atau minyak bumi yang dapat memicu peperangan besar di Irak dan sekitarnya. Dan kita bisa melihat bagaimana Irak selama beberapa dekade terakhir menjadi medan perang berkepanjangan. Dari perang Iran dan Irak, invasi Amerika Serikat 2003 hingga konflik internal yang terus berlangsung, Baghdad juga disebut-sebut akan mengalami serangan besar dari bangsa Timur. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka memerangi kaum dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada yang menafsirkan bahwa pasukan dari timur ini bisa jadi adalah kekuatan-kekuatan besar seperti Persia, Iran atau bahkan Rusia dan Cina yang suatu saat bisa terlibat dalam konflik besar di Timur Tengah. Maka dengan semakin banyaknya tanda-tanda ini, kita bisa melihat bahwa Baghdad memang berpotensi mengalami kehancuran besar lagi sebelum kiamat terjadi. Kota yang keempat yaitu Damaskus. Ibu kota Suriah adalah salah satu kota tertua di dunia yang telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa bersejarah. Dalam Islam, kota ini disebut dalam banyak hadis sebagai salah satu pusat kejadian akhir zaman. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya benteng kaum muslimin saat perang akhir zaman adalah di Gaota, sebelah kota yang disebut sebagai Damaskus. Tempat itu adalah salah satu tempat terbaik di wilayah Syam. Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa Damaskus akan tetap memiliki peran penting bagi umat Islam di masa depan, meskipun akan mengalami banyak ujian dan peperangan. Namun ada hadis lain yang lebih menarik perhatian, yaitu tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di Menara Putih Damaskus untuk membunuh Dajjal. Lalu Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus dengan mengenakan dua kain berwarna kuning, dan dia akan membunuh Dajjal. Hadits riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Damaskus akan menjadi pusat peristiwa penting sebelum kiamat. Hal lain juga dapat dihubungkan dengan kondisi Suriah saat ini yang sudah mengalami kehancuran akibat perang saudara yang berkepanjangan. Sejak tahun 2011, Suriah telah menjadi medan pertempuran berbagai kekuatan dunia, mulai dari Rusia, Iran, Amerika Serikat, Turki, hingga kelompok-kelompok milisi yang saling berperang. Jika kita melihatnya dari sudut pandang tanda-tanda kiamat, Suriah khususnya Damaskus bisa jadi akan terus mengalami perang besar hingga akhirnya menjadi tempat munculnya Nabi Isa alaihissalam
Apakah Damaskus akan mengalami kehancuran total sebelum itu terjadi? Yang jelas, kota ini akan menjadi pusat konflik besar di akhir zaman. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kota kelima yang akan hancur di hari akhir nanti adalah Yerusalem atau Baitul Maqdis. Yerusalem atau Baitul Maqdis adalah kota yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Disinilah berdiri Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Sebelum dipindahkan ke Ka'bah di Mekah, dalam sejarahnya, Yerusalem selalu menjadi kota yang diperebutkan oleh berbagai peradaban dari bangsa Romawi, Bizantium hingga umat Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Namun dalam hadis disebutkan bahwa sebelum kiamat, Yerusalem akan menjadi medan perang terbesar antara kaum muslimin dan musuh-musuh Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi, hingga mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ini ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia. Kecuali pohon garkat, sebab pohon garkat adalah pohon orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa akan ada perang besar antara kaum muslimin dan kaum Yahudi di akhir zaman. Jika kita melihat kondisi saat ini, konflik di Palestina yang tak kunjung selesai, bisa jadi adalah bagian dari rangkaian kejadian menuju perang besar tersebut. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa Imam Mahdi akan memimpin kaum muslimin dalam pertempuran besar di Yerusalem melawan musuh-musuh Islam. Perang ini sering disebut sebagai Al-Malhamah, Al-Kubra, ataupun perang akhir zaman yang akan terjadi sebelum keluarnya Dajjal. Tidak hanya itu, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pada saat perang besar ini terjadi, Baitul Maqdis akan mengalami kehancuran besar sebelum akhirnya dibebaskan oleh Imam Mahdi dan pasukannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman mengenai kehancuran yang akan menimpa Bani Israel. Dan kami nyatakan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat itu, sesungguhnya kalian pasti akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang besar. Lalu mereka menyelidiki hingga ke dalam rumah-rumah, dan itu adalah janji yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra ayat 4 dan 5. Banyak ulama menafsirkan bahwa ayat ini merujuk pada kehancuran Bani Israel akibat kesombongan dan kezaliman mereka. Dalam sejarah, mereka telah dihancurkan 2 kali oleh bangsa Babilonia dan Romawi. Namun banyak juga yang berpendapat bahwa mereka akan mengalami kehancuran besar lagi sebelum kiamat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang pertempuran akhir zaman antara umat Islam dan kaum Yahudi, Yerusalem telah menjadi titik konflik selama berabad-abad. Dan saat ini kita melihat bahwa ketegangan di kota suci tersebut semakin meningkat. Dengan berbagai bentuk penjajahan dan penindasan terhadap rakyat Palestina, kita bisa melihat bahwa tanda-tanda perang besar semakin nyata. Ketika Imam Mahdi muncul, dia akan memimpin pasukan muslim dalam pertempuran besar untuk merebut kembali Yerusalem. Perang ini akan menjadi salah satu yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Dan kota ini bisa mengalami kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun setelah perang ini, Yerusalem akan kembali menjadi pusat kejayaan Islam. Terutama setelah kedatangan Nabi Isa alaihi salam yang akan membunuh Dajjal. Yerusalem adalah kota yang memiliki sejarah panjang, penuh dengan peperangan dan kehancuran. Dan menurut nubuat akhir zaman, kota ini akan kembali menjadi pusat konflik sebelum ia akhirnya menjadi saksi kemenangan Islam di akhir zaman. Sahabat muslim rahimakumullah, semua kejadian ini adalah bagian dari tanda-tanda besar menjelang kiamat. Dan kita bisa melihat bahwa beberapa tanda ini sudah mulai tampak dalam kondisi dunia saat ini. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh hanya melihat tanda-tanda ini sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi kita harus menjadikannya sebagai pengingat akan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu kita tentang kejadian-kejadian ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita bisa bersiap menghadapi ujian di akhir zaman. Lalu apakah kita sudah siap? Jika tanda-tanda ini benar-benar terjadi di zaman kita, semua ini bukan hanya sekedar informasi sejarah atau prediksi belaka. Ini adalah pengingat bagi kita agar semakin memperkuat iman, memperbanyak amal saleh,
dan mempersiapkan diri menghadapi fitnah akhir zaman, sebab pada akhirnya kita tidak tahu kapan kiamat akan terjadi. Yang jelas, kita harus tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah agar selamat dari berbagai fitnah yang akan datang.